Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini Rabu 9 Agustus 2023 bertemu kembali dengan saya Pendeta Herlina I. Akar dalam layanan renungan firman Tuhan melalui voice note. Mengawali renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih oleh karunia dan berkat-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, bahkan menjalani kehidupan kami dalam sepanjang hari ini. Kami mengawalinya meminta tuntunan Tuhan untuk menyatakan berkat dan hikmat-Mu dalam kami menjalani kehidupan kami, melewati kebenaran isi firman-Mu yang akan menuntun memberkati kami. Kami mohon kuasa Tuhan yang menyertai kami. Amin. Renungan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan firman Tuhan bagi kita saat ini adalah dalam tangan kuasanya. Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, ada begitu banyak kesulitan yang mereka telah hadapi. Mulai mereka dikejar oleh pasukan tentara Mesir sampai di tepi Laut Merah. Di padang gurun Syur, mereka tidak mendapatkan air minum. Di padang gurun Sin, mereka tidak ada mendapatkan makanan. Bahkan ketika mereka ada di Rafidim, kembali mereka tidak ada mendapatkan air minum. Bahkan mereka harus berperang melawan orang Amalek. Bagaimana bangsa Israel mampu melewati semua kesulitan ini dalam perjalanan hidup mereka? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi, jika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, ada satu hal sikap yang berbeda yang dimiliki oleh bangsa Israel ini dibandingkan dengan sikap-sikap hidup mereka sebelumnya ketika mereka berhadapan dengan kesulitan. Sebelumnya ketika berhadapan dengan kesulitan, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi ketika orang Amalek datang menyerang, mereka terlihat sudah siap menghadapinya.
Hal ini bisa kita lihat ketika Yosua memilih orang-orang Israel untuk berperang. Tidak ada tercatat ada ungkapan sungut-sungut, bahkan suatu pernyataan mereka menolak, baik itu kepada Musa, kepada Tuhan, akan segala apapun yang diperintahkan kepada mereka. Artinya, mereka mematuhi perintah Yosua untuk maju berperang. Dan hasilnya, Bapak Ibu bisa bersama-sama melihat adalah kemenangan yang mereka dapatkan dalam Keluaran 17 ayat yang ke-13 ini. Yang menjadi perenungan, mengapa bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Amalek? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada dua kunci keberhasilan bangsa Israel yang menjadi pembelajaran bagi kita sekalian dalam menghadapi setiap perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, mereka mengandalkan Allah. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kunci utama bangsa Israel menang adalah mereka mengandalkan tangan kuasa Allah. Bahkan Musa berkata, "Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku." Tongkat yang ada di tangan Musa itu melambangkan kehadiran Allah dan kuasa Allah. Karena tanpa kehadiran Allah dan kuasa Allah, akan tongkat itu tentunya tidak ada gunanya. Musa dan Yosua adalah orang-orang yang hebat. Tapi kalau tidak mengandalkan Allah dan kuasanya, maka mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menang, bahkan pun dalam peperangan. Kemenangan mereka bukan karena tongkat, tetapi karena tangan kuasa Allah yang memberikan kemenangan. Tongkat yang dipakai oleh Musa itu hanyalah sarana atau alat yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehadirannya dan kuasanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita melihat ada satu kerjasama yang baik, saling menopang satu dengan yang lain. Ayat 12-13. Hal ini menunjukkan bahwa sisi kehidupan manusia itu tidak selamanya kuat. Tapi ada sisi-sisi kelemahan. Sekalipun ada Allah yang selalu menyertai, tetapi ada saatnya bahwa dukungan dari orang-orang di sekitar diperlukan. Ketika Musa memegang tongkat Allah, Musa tetap adalah seorang manusia yang bisa lemah, yang bisa merasakan lelah. Hanya satu yang tidak bisa berubah, yaitu kuasa Allah. Karena itu ketika Musa lelah, Harun dan Hur dengan sigap menopang kedua belah tangannya supaya tongkat Allah tetap teracung di atasnya. Nah, inilah yang menyebabkan kemenangan bangsa Israel atas orang-orang Amalek. Musa, Harun, bahkan Hur menjalin sebuah kerjasama untuk saling menopang satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahkan pernyataan iman ini terungkap oleh Musa, bagaimana ia merasakan tuntunan penyertaan tangan Tuhan atas perjalanan kehidupan bangsa Israel ini. Sehingga di akhir nas ini, ungkapan iman Musa itu terucap bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari tuntunan Tuhan. Demikian juga kita bersama mengimani bahwa tangan Tuhan akan senantiasa memberikan penyertaan, perlindungan dalam setiap perjalanan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menelaah memahami isi kebenaran firman-Mu untuk hari ini. Kami mohon, biarlah setiap benih kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan saat ini menjadi penguatan bagi kami sekalian untuk terus mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup kami. Jadikanlah setiap kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kami alami menjadi sebuah bagian yang terus membawa kami untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama berdoa untuk Jemaat Galilea Muara Marwe 1 dalam setiap kehidupan, pelayanan, bahkan seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan yang ada di jemaat ini.
Tuhan memberkati kehidupan, pekerjaan, usaha yang mereka lakukan. Biarlah juga dalam iman dan pengharapan, bahkan dalam ketekunan takut akan Tuhan, mereka senantiasa menjadi jemaat-jemaat yang memiliki kebangunan iman. Saling mendukung, saling menopang, saling membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga persatuan dalam kehidupan pelayanan menjadi bagian yang terus menyatu dalam kehidupan mereka. Sehingga kebangunan iman boleh terjadi dalam jemaat ini. Bahkan pelayan Tuhan yang boleh melayani di jemaat ini, Tuhan juga boleh berkati dan sertai kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan atas segala usaha dan pekerjaan, atas segala sesuatu yang mereka pergumuli dalam setiap kehidupan mereka dalam jemaat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menopang, memelihara, memberkati, menyertai kehidupan mereka. Karena kami yakin percaya, tangan Tuhan yang terus teracung menjadi sumber kemenangan bagi setiap umat-umat Tuhan yang hidup mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Pun kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sekalian yang boleh mendengarkan isi kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi hal-hal yang kami alami dalam kehidupan kami, mungkin pada saat ini kami sedang dalam keadaan sakit, mungkin pada saat ini kami sedang mengalami duka cita, bahkan apapun rencana-rencana pekerjaan yang akan kami lakukan saat ini, kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bagi kami yang ada dalam keadaan kelemahan, dalam setiap keadaan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang menghibur, menguatkan kami sekalian, bahkan memberikan pemulihan bagi jiwa tubuh kami yang ada dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan, rencana, bahkan masa depan kami. Biar hanya kuasa pertolongan Tuhan yang akan terus menyertai, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Dalam doa dan ucapan syukur kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.